Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Julia Putri dengan NIM 2451 1110 039. Di sini saya akan menyampaikan story reading yang berjudulkan Cahaya untuk Lila dengan mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra di SD. Selamat menyaksikan. Cahaya untuk Lila. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan hijau dan sungai bening, hiduplah sebuah keluarga kecil yang sederhana tapi penuh cinta. Ayah, ibu, Raka, anak sulung berusia 12 tahun, Dira, anak tengah berusia 9 tahun, dan si bungsu, Lila, yang baru akan berulang tahun kelima. Ayah mereka adalah seorang penebang kayu yang bekerja di kota seberang hutan. Ia hanya bisa pulang sebulan sekali, namun setiap kali pulang, ayah selalu membawa pelukan hangat dan cerita lucu. Yang paling ditunggu tentu saja adalah pelukan dan dongeng malam yang ia ceritakan sebelum tidur. Beberapa hari sebelum ulang tahun Lila, ayah berkata dalam suratnya bahwa ia akan pulang dan membawa hadiah khusus. Lila sangat senang. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dan bertanya, "Kak Raka, hari ini ayah pulang ya?" Raka hanya tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi, Lila, ayah pasti datang." Akhirnya, hari ulang tahun Lila pun tiba. Rumah kecil itu dihiasi kertas warna-warni oleh Raka dan Dira. Ibu membuat kue singkong kesukaan Lila, tapi ada satu yang belum datang, ayah. Tiba-tiba, saat senja mulai turun dan langit berubah jingga, seorang pria tua datang mengetuk pintu rumah mereka. Ia membawa kabar yang membuat waktu seakan berhenti. "Maafkan saya," ucap dengan suara pelan. "Ayah kalian mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Ia tidak selamat." Ibu jatuh terduduk. Raka menahan tangisnya sambil memeluk Dira yang gemetar. Tapi Lila, ia hanya bingung. Ia belum benar-benar mengerti apa itu meninggal dunia. "Jadi ayah gak jadi pulang?" tanyanya dengan suara kecil. Tak ada yang sanggup menjawab. Malam itu tidak ada pesta ulang tahun, tapi Lila tetap duduk di depan rumah, menatap bintang di pangkuannya. Ia memegang gambar ayah yang ia gambar sendiri. Ayah tersenyum membawa bunga. "Ayah, Lila kangen." Tiba-tiba, langit di atas rumah mereka berubah menjadi lebih terang. Awan seolah membuka jalan, dan dari balik bintang-bintang muncullah seekor burung besar berwarna emas, bersinar seperti cahaya pagi. Burung itu perlahan turun dan hinggap di depan Lila. Raka dan Dira keluar, terkejut. Ibu pun menyusul, matanya masih sembam. Burung itu berkata dengan suara yang hangat,
Aku adalah burung penjaga langit. Ayah kalian menitipkan pesan dan hadiah terakhir untuk Lila. Lila terdiam, menatap burung itu dengan mata berbinar. Apa itu? Hadiah dari ayah? Burung itu membuka sayapnya, dan dari balik bulu emasnya muncullah kalung kecil berbentuk bulan sabit yang memancarkan cahaya lembut. Kalung ini akan bersinar setiap kali kamu rindu ayah. Dan jika kamu kuat, jika kamu tersenyum meski sedang sedih, cahayanya akan terbang ke langit dan membuat ayah tahu bahwa kamu baik-baik saja. Lila menerima kalung itu, dan pelan-pelan ia tersenyum. Terima kasih, ayah, bisiknya sambil memeluk kalung itu. Burung itu lalu mengepakkan sayapnya, dan sebelum terbang kembali ke langit, ia meninggalkan jejak cahaya yang perlahan membentuk wajah ayah mereka di antara bintang-bintang. Ayah tersenyum, seolah berkata, "Aku selalu bersamamu, nak." Sejak malam itu, Lila tidak pernah melepas kalungnya. Dan benar saja, setiap kali ia rindu dan tersenyum meski menangis, kalung itu menyala, cahayanya menari di langit seperti pelukan dari jauh. Tahun demi tahun, dan setiap ulang tahun Lila, langit di atas rumah mereka selalu menjadi lebih cerah dari tempat lain. Orang-orang desa menyebutnya cahaya untuk Lila. Tapi hanya keluarga itu yang tahu bahwa itu adalah cinta dari seorang ayah yang tak pernah benar-benar pergi. Pesan moral yang terdapat dalam cerita ini adalah keajaiban kadang-kadang di saat paling sedih, dan cinta seorang ayah tidak pernah hilang, hanya berubah menjadi cahaya yang tak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Baik, sekian cerita dongeng dari saya yang berjudulkan Cahaya untuk Lila. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.